Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hamka Muhammad Nur. Saya dari Sidoarjo. Saya alumni SMA Ar-Rahma Malang tahun 2013. Dan saat ini saya berprofesi sebagai pilot. Kalau soft culture itu memang berdampak besar Ustaz bagi saya, karena yang dulunya relatif bebas berkegiatan kemudian masuk ke dalam lingkungan yang penuh aturan, yang dimana itu membuat saya merasa berat hati pada saat itu. Lambat laun saya menyadari bahwa ini sebenarnya keputusan saya masuk ke dalam Ar-Rahma. Oh gitu. Iya, masuk ke dalam Ponpes sebagai sarana untuk sebagai fondasi ketika saya nanti di dunia kerja, apalagi cita-cita saya kan menjadi pilot seperti itu Ustaz. Nah akhirnya dari situ muncullah namanya kedisiplinan saya muncul dari aturan-aturan tersebut yang membuat saya menjadi lebih mandiri seperti itu. Kalau dibilang udah dari kecil Ustaz, dari mungkin TK kali Ustaz. Dari awal saya ngeliat pesawat terbang gitu kan. Jadi sudah Saya selalu teriak-teriak gitu kan, wah pesawat, pilot, pak pilot gitu. sudah bercita-cita. Dari situ udah ada inspirasi gitu Ustaz. Yang saya selalu ingat gitu, selalu ya pengen jadi pilot gitu. Selalu saya bilang sama bapak saya, ibu saya, pengen jadi pilot seperti itu. Kedisiplinan di dalam pondok yang saya rasakan adalah ketika saya memanage waktu, mulai dari bangun tidur, yaitu dari sebelum bangun tidur, sholat tahajud, sholat subuh, terus kita harus bergegas mandi, persiapkan diri untuk berangkat sekolah, sampai akhirnya kembali istirahat lagi. Nah itu yang membuat pada diri saya yang sekarang ini menjadi lebih mandiri aja Ustaz. Jadi memudahkan saya dalam berproses untuk mengejar cita-cita saya. Kalau saya pribadi Ustaz, namanya belajar agama itu kan memang di fase tiap orang beda-beda ya Ustaz ya. Termasuk saya nih. Saya yang dulu sekolahnya umum, jauh dari ilmu agama, kemudian baru belajar agama itu di dalam SMA di Ar-Rahma. Nah, yang saya lakukan adalah saya nggak minder, satu nggak minder, kedua tetap berusaha untuk konsisten, istiqomah. Apapun yang kita usahakan, ya itu kan nggak ada yang sia-sia kan Ustaz. Ya alhamdulillah dari situ saya belajar pelan-pelan, kita bisa bertanya ke teman atau kepada asatid ataupun guru di sekolah seperti itu. Nah itu tadi alhamdulillah setelah saya, apalagi setelah lulus dari Ar-Rahma ini saya bisa disiplin dalam waktu, dalam memanage waktu, dalam memanage diri sendiri, dalam berkegiatan apapun, terutama untuk mempersiapkan jenjang untuk masuk ke sekolah penerbangan seperti itu Ustaz. Nah jadi apa yang menjadi pondasi kita waktu di Ar-Rahma itu benar-benar
teradaptasi dan teraplikasi di dalam kehidupan saya setelah keluar dari SMA. Apalagi di kedisiplinan dan kemandirian itu yang membuat proses saya sampai saat ini itu dimudahkan. Dan kembali lagi kita berikhtiar, tidak lupa selalu mengingat Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau prinsip di dunia kerja saya sekarang sebagai pilot, yang pertama adalah tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Saya pribadi dan semua orang mungkin ya di dunia kerja yang lain berusaha untuk menjadi orang yang profesional, satu, tidak menyalahi syariat, dan dari situ apa yang kita terapkan insya Allah semua akan dimudahkan, Ustaz. Saya selalu seperti itu, saya selalu berhusnudzon ketika saya berusaha untuk menjadi yang baik, berusaha untuk yaitu kembali lagi tadi amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah dimudahkan apapun itu, karena itu pengalaman saya banyak banget, Ustaz. Jadi Masya Allah, ketika saya menempatkan diri saya kembali ke Allah, pada Rabb kita, itu akan dimudahkan segalanya. Seperti itu. Itu sebenarnya dimulai pada saat kelas 1 SMA, Ustaz. Karena di kelas 1 SMA itu saya sudah mulai mencari data, mencari informasi sekolah-sekolah yang berkompeten bagus yang direkomendasikan pada saat itu, dan mencari persyaratan-persyaratannya gitu kan, Ustaz. Itu saya gali terus sampai kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA itu udah mulai mengumpulkan dokumen untuk persiapan dokumen untuk nanti tahun depan, seperti itu, Ustaz. Karena memang persiapan itu nggak bisa dalam waktu singkat, jadi memang harus bertahap, seperti itu, Ustaz. Nah, kemudian di kelas 3 SMA saya tahu bahwa tesnya ini banyak dan itu memang tidak mudah sih, karena memang yang mendaftar pada saat itu saya daftar salah satu sekolah pilot swasta di Bali, itu yang daftar 800, Ustaz. Yang diterima hanya 20 orang. Nah, itu apa mungkin seperti itu kan, Ustaz. Nah, yang saya persiapkan adalah belajar bahasa Inggris di kelas 3 SMA itu. Alhamdulillah, belajar bahasa Inggris ini kan yang ditekankan adalah TOEIC-nya. Kan ada TOEIC, ada TOEFL. Iya, betul. Nah, TOEIC itu kan untuk dunia kerja kan, Ustaz. Kebanyakan. Saya mengajukan privat bersama kepada guru bahasa Inggris pada waktu itu, Pak Denny. Pak Denny. Betul. Pak Denny. Terus, Jadi saya mengajukan, bisa nggak Pak, saya buat privat sendiri, setiap hari nggak apa-apa, sebentar, setengah jam mungkin atau sejam. Kemudian beliau menyarankan, gimana bisa nggak kalau misalnya setelah isoma setengah jam sebelum masuk sekolah, sebelum masuk pelajaran lagi. Iya. Nah, itu jam 1. ya kan jam 1, Jam saya 1. setengah 1 sudah di kelas. Oh, gitu. Jadi saya udah makan cepet, saya terus langsung lari duluan ke kelas. Nah, terus Selesai setelah kelas jam 1, yang lain baru pada masuk. Saya udah belajar gitu. Belajar, ya? Tapi dari situ kayak jadi jejak buat saya sih, Pak. Masya Allah. Jadi berkesan gitu kan. Nah, tapi qadarullah di saat tes bahasa Inggris ini itu saya sempat mengalami kegagalan. Saya pulang lagi, memang dikasih kesempatan. Kebetulan pada saat itu, pada saat tes bahasa Inggris, sebenarnya ada tes-tes lain, Ustaz. Iya. Seperti kesehatan 2 kali, Ustaz. Di Lakespra sama di Auri. Dan itu pulang. Nah, itu saya stay di sana dulu, kurang lebih seminggu. Kemudian tes psikologi 2 kali, psikotes 2 kali. Setelah itu ada interview dari pihak sekolah. Setelah itu baru balik. Nah, setelah baru balik itu saya baru tanya ke Pak Dewi lagi, Pak, ada nggak bimbingan yang intensif buat saya untuk bisa nilai saya waktu itu minimum 600 TOEIC-nya. TOEIC-nya. Ya, betul. Saya kira diajak ke bimbelnya anak-anak kuliah. Ini kan mereka
pada saat itu bimbelnya memang isinya anak-anak Universitas Brawijaya Ustaz. Oh, Ya mereka memang ada requirement persyaratan lulus harus dengan nilai TOEIC 400. Nah saya hanya 600. 600. Dan itu kelasnya saya ganti-ganti Ustaz. Jadi setiap kelas saya masuk aja. Entah kelasnya siapa, begitu. Ini kenalkan ya, ini masih baru lulus SMA dan digodain ya mau masuk sekolah pilot. Saya makin minder gini kan. Ya alhamdulillah tapi teman-teman kakak-kakak kuliah itu kakak mahasiswa ini mendukung gitu, bantulah dalam proses belajar saya gitu. Sama-sama lah kan, sama-sama mencari ilmu gitu kan. Ya alhamdulillah sebenarnya ada drama sedikit Ustaz. Ya, apa Jadi namanya? sebelum saya, jadi kan itu kan bimbelnya itu kan kurang lebih seminggu juga Ustaz. Jadi saya harus cari kos. Ya. Saya bawa motor sendiri dari Sidoarjo ke Malang. Sempat kecelakaan Ustaz. Astagfirullah, di mana itu? Nabrak sih, jadi dadakan di daerah Pandaan. Iya. Saya udah bawa tas besar, di belakang saya pegang tas besar juga. Jadi ada dua. Itu buat bimbel Ustaz. Saya nabrak sebelah kanan tuh ngerem, tangan saya berdarah sini. Terus saya biarin aja, saya berangkat aja sampai ke pada saat itu saya mau mampir ke Aroma dulu, mau main dulu ke teman-teman lah gitu kan. Saya turun, ada salah satu teman saya, kalau Ustaz kenal Dwiki yang gemuk. Dwiki ya? Iya Dwiki. Iya. Dia tanganmu kenapa? Oh nggak apa-apa, ternyata darahnya udah kesini. Saya nggak sadar, tapi udah kering. Udah saya bersihin akhirnya tuh, itu udah jadi, wah itu juga jadi jejak yang cukup mengena di saya sih Ustaz sampai saat begitu. Prinsip santri itu kan sebenarnya kita kembali lagi kan sebagai seorang muslim kan Ustaz. Ya. Dimanapun kita berada ya kita tetap harus kan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Walaupun perang pun juga kita kan juga harus menjalankan kewajiban ya Ustaz, kayak seperti sholat. Kemudian kalau saya terbang nih, gimana cara saya sholat? Ya bisa kok dilakukan dengan cara duduk ataupun misalkan dengan kondisi yang memungkinkan, saya akan gelar sajadah di tengah ada, jadi ada ruang cukup untuk sholat. Oh, di ruang kokpit iya, jadi gantian Ustaz. Jadi misalkan yang satu megang kendali, yang satu sholat, nanti gantian. Saya merasa kecil Ustaz. Benar-benar merasa kecil pada saat saya melihat hamparan gunung yang luas itu. Saya kadang tuh merasa, iya ya, manusia itu nggak pantas untuk menjadi orang yang sombong begitu. Karena kita tuh hanya sebagian kecil ciptaan yang akan dikembalikan lagi dengan ke dalam tanah seperti itu. Dari situ saya akhirnya mengambil nilai yang buat diri saya ke depannya. Seperti kita harus berusaha untuk tetap rendah hati, tidak sombong, selalu bersyukur, dan kepasrahan itu pasti ada Ustaz. Kita kembalikan lagi kepasrahan itu dalam arti kita pasrah untuk selalu minta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Para orang tua yang saya hormati, bahwa pondok pesantren itu bukan suatu hal yang menghambat seorang anak untuk mengejar masa depannya. Bahkan di situ malah terbalik, yang ada adalah kita bisa membuat fondasi dalam arti fondasi untuk prinsip hidup dengan dasar tauhid yang kuat untuk jenjang ke dunia kerja sampai nanti kita berkeluarga. Dari situ akhirnya menjadi bekal kan Ustaz, bekal yang tidak akan sia-sia ketika kita masuk pondok pesantren. Saya pun sebagai alumni pesantren Ar-Rahmah, ya inilah saya sekarang. Alhamdulillah saya sebagai pilot tetap menjalankan profesionalitas
eh, dan dengan didasari dengan prinsip santri seperti itu. Pesan-pesan untuk adik-adik yang masih di Ar-Rahmah, belajar yang giat satu, kedua disiplin, ketiga untuk memulai pola hidup yang sehat karena memang dibutuhkan, karena memang profesi ini itu memang harus fit, Ustaz. Karena yang dipakai kan fisik dan pikiran gitu kan, Ustaz. Lalu yang jelas nggak usah minder, proses itu memang butuh waktu dan nggak ada yang praktis. Memang saya pun sudah mengalami itu, sudah melewati itu gitu kan. Jadi tetap semangat. Kalaupun ada yang tidak diketahui ya kita cari tahu. Kita kan sekarang udah banyak teknologi yang berkembang, apalagi sekarang ada AI kayak ChatGPT. Mereka juga bisa membantu untuk mencarikan ilmu-ilmu yang dipersiapkan untuk nanti ke jenjang sekolah tinggi seperti itu.